Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kapang. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan kapang, kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zaki Maulana Abdillah, biasa dipanggil Zaki. Saya Muhammad Zaki Abdullah, biasa dipanggil Zaki. Ya. Nama saya Nabila Novandini Ramadhani, panggil aja Abil. Perkenalkan, nama aku Nabila Putri Safira, biasa dipanggil Nabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, biasa dipanggil Salman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, biasa dipanggil Rafli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasfi Firdaus, biasa dipanggil Hasfi. Mas. 50.000 kalau kamu tahu kapang. Hah? Kapang? Nggak tahu mas, saya tahunya kupang. Baik, makasih ya mas. Oh iya. Selanjutnya ada Arun di sana. Mas. 100.000 kalau kamu tahu kapang. Apa kapang itu? Setauku sih tentang jamur kalau nggak bakteri. Oke. Ya mungkin spesies jamur. Oke. Ya, terima kasih. Oke. 100.000-nya mas. Kapan? Nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja isi-isi materi dari PPT kami. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu ada karakteristik yang dibagi menjadi dua, yaitu fisiologi kapang dan juga morfologi kapang. Terus selanjutnya di sini ada peran dan juga contoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kapang itu sendiri. Kapang merupakan jenis mikroorganisme dari kelompok jamur atau fungi. Nah, kapang itu adalah mikroba yang tergolong dalam fungi, memiliki lebih dari satu sel yang berupa benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Nah, kumpulan dari hifa itu disebut dengan miselium dan berkembang biaknya dengan cara spora. Kapang termasuk jenis mikroba yang penting dalam mikrobiologi pangan, karena selain dia berperan penting dalam industri pangan, kapang itu juga banyak menjadi penyebab kerusakan pada pangan. Karena kapang itu biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Dan juga kapang itu bukan merupakan kelompok taxonomi yang resmi, sehingga anggota-anggota dari kapang itu tersebar ke dalam filum Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik kapang yang akan kita jelaskan jadi dua jenis, yaitu fisiologi juga morfologi. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang fisiologi. Untuk yang pertama yaitu ada kebutuhan air, di mana untuk pertumbuhan kapang ini membutuhkan air tapi tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan hamir atau bakteri. Yang kedua ada suhu pertumbuhan. Kapang sendiri ini bersifat mesofilik atau dia itu bisa tumbuh di suhu ruang atau suhu normal. Jadi kita tidak perlu mencari suhu yang ekstrim, suhu terlalu dingin atau terlalu panas. Selain bersifat mesofilik, kapang ini juga bersifat psikotrofik atau termofilik. Yang ketiga yaitu kebutuhan oksigen juga pH. Semua kapang ini bersifat aerobik atau bisa diartikan membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya itu sendiri. Juga untuk pH-nya, dia ini jangkauannya cukup luas. Pertumbuhannya dari 2 sampai 8,5. Dan yang terakhir yaitu makanan. Kebanyakan kapang itu memproduksi enzim hidrolitik, salah satunya amilase, pektinase, proteinase, dan lipase. Nah, maka dari itu kapang sendiri tuh bisa tumbuh pada makanan yang mengandung pektin, protein atau lipid. Juga dia tuh bisa tumbuh
di makanan yang kadar airnya tuh nggak terlalu banyak. Seperti yang saya lansir dari Google, yaitu ada produk ikan pindang, ikan asin, dan ikan asap guni yang biasanya tuh ditumbuhin oleh kapang. Nah, jadi itu untuk karakteristik fisiologi dari kapang. Kita akan lanjut ke karakteristik morfologi dari kapang. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi kapang. Yang pertama yaitu berukuran lebih besar daripada bakteri. Ukurannya yaitu lebarnya sekitar 1 sampai 5 mm dan panjangnya sekitar 5 sampai 30 mm. Yang kedua eukariotik, yang ketiga mempunyai inti sel, yang keempat komponen utama dinding selnya yaitu zat kinin, yang keempat yang selanjutnya memproduksi spora, yang selanjutnya tidak berklorofil, tidak dapat melakukan fotosintesis, berkembang biak secara seksual dan aseksual, dapat mensintesa protein dengan mengambil sumber karbon dari karbohidrat. Selanjutnya multiseluler yang mempunyai filamen, terus tubuh terdiri dari 2 bagian, miselium dan spora. Yang terakhir memiliki 2 macam hifa vegetatif dan fertil. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan peranan kapang. Yang pertama ada Aspergillus atau Flavous oryzae. Ini termasuk spesies yang penting dalam fermentasi beberapa makanan tradisional dan memproduksi enzim, tetapi menyebabkan kerusakan pada beberapa makanan. Aspergillus oryzae digunakan dalam fermentasi tahap pertama pada pembuatan kecap dan tauco. Yang selanjutnya ada Penicillium. Banyak digunakan dalam industri dan kesehatan untuk memproduksi antibiotik. Spesies ini juga biasa digunakan untuk pembuatan sosis, keju, obat transplantasi organ, dan pemacu pertumbuhan tumbuhan. Di sini saya akan melanjutkan peranan kapang dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan peranan kapang ketiga dan keempat. Peranan kapang ketiga bernama Rhizopus. Rhizopus terbagi menjadi 2. Yang biasanya digunakan ada 2, Rhizopus oligoporus dan Rhizopus oryzae. Biasanya dimanfaatkan untuk memfermentasi makanan seperti tempe dan oncom hitam. Selanjutnya kita masuk ke peranan kapang keempat yang bernama Neospora. Biasanya Neospora juga digunakan untuk memfermentasi makanan seperti contohnya oncom merah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan kapang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam pengelolaan makanan, jamur kapang seperti Aspergillus, yakni digunakan dalam pembuatan makanan seperti tempe dan oncom jamur. Kapang membantu dalam fermentasi bahan-bahan seperti kedelai atau biji-bijian yang menghasilkan produk yang kaya protein. Yang kedua, ada pengelolaan dalam obat-obatan. Beberapa jenis jamur kapang menghasilkan senyawa-senyawa yang digunakan dalam pembuatan antibiotik. Contohnya penisilin. Penisilin adalah antibiotik yang dihasilkan dari jamur Penicillium. Nah, dari penjelasan itu kalian pasti sudah paham kan apa itu kapang? Pasti dong, iya. Paham dong. Oke, mungkin cukup itu saja dari kami 23 kucing berlari. Terima kasih.